Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Wajo tak henti-hentinya melakukan koordinasi, komunikasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Wajo. Dengan demikian, atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Darmawan yang selama ini terus dan tak henti-hentinya melakukan pelayanan bimbingan terhadap masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh. Saya tidak ingin melebih-lebihkan PT Darmawan, bukan karena pimpinannya ada di samping saya, enggak. Tapi saya ingin menyampaikan fakta apa adanya, bahwa ketika travel lain sibuk mencari jamaah, ketika travel lain, biro perjalanan lain sibuk melakukan promosi dalam rangka merekrut jamaah, maka PT Darmawan seperti yang disampaikan tadi, jadwal pemberangkatannya sudah tersusun rapi, bahkan sampai tahun depan. Untuk 2023 ini kalau nggak salah sudah full. Januari, Februari, Maret sampai Ramadan tahun depan. Bahkan sesudah bulan Ramadan sudah terisi. Ya. Sampai pemberangkatan haji PT Darmawan pun ikut melakukan pemberangkatan. Ya, kita dengar tadi jamaahnya untuk haji tahun 2024 kurang lebih 2 rombongan, hampir 100 jamaah haji kuota khusus, ya. Jadi dari PHK, ya. Satu-satunya penyelenggara haji khusus yang berizin di Kabupaten Wajo hanya PT Darmawan. Tahun depan 2024 akan memberangkatkan 128 sementara. Nah, ini sementara. Saya khawatir akan bertambah karena akan ada kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 dan itu belum kami terima. Ya. Jadi PT Darmawan siap-siap kami kasih tambahan. Ya. Ada juga pemberangkatan dengan furoda. Furoda ini ya langsung berangkat. Banyak orang yang mengantri. Ya, kita tawarkan saja. Karena kalau untuk reguler hari ini di Kabupaten Wajo untuk haji mendaftar hari ini ya siap-siap menunggu 42 tahun. Kalau di ruangan saya begitu. Jadi datang mendaftar hari ini untuk berhaji, ya sabar-sabar bagi dokternya minta 42 tahun. Makanya jadi kalau mendaftar haji hari ini umur tak 60 tahun, maka insya Allah pada tugas apa di Muki 102 tahun umur tamatun atau jok Mekah haji. Dan tahun kemarin ada 6 orang jamaah Wajo yang usianya lebih dari 100 tahun. Ada yang 102 tahun. Ya, tahun kemarin. Alhamdulillah sehat-sehat dan natoya 102 tahun mati. Ya walaupun karena ada 4 orang jamaah Wajo meninggal dunia dan natoya tak yang 102 tahun. Ya, jadi anda termuki. Maka deh masyarakat kalau datang di ruangan saya kegenasa mengganti-ganti makankan ya mereka 6 sampai 7 tahun namanya plus khusus silakan ke Jalan Andi Pagani ya PT Darmawan supaya itu tahu ditemu pak kakak langsung makan ikan 2 kilo kerbaja ya
Ya, masih ada namanya Furoda. Silakan ke penyelenggara khusus karena kami secara teknis tidak mengurusi perjalanan haji seperti ini. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian PT Darmawan dari hari ke hari ya, terus meningkatkan pelayanan. Hal ini bisa dibuktikan pertama, PT Darmawan setiap kali memberangkatkan jamaah itu diikutkan pembimbing ibadah, ya, pembimbing ibadah, dan pembimbing ibadah yang menyertai jamaah PT Darmawan adalah mereka-mereka yang sudah bersertifikat. Artinya mereka yang sudah diakui oleh pemerintah pusat dan diberikan sertifikat khusus selaku pembimbing. Ini kelebihannya PT Darmawan yang berbeda dengan yang lain. Dan mereka-mereka ini yang pembimbing ibadah bukan orang biasa, bukan. Ya. Mereka para ustaz, dan ustaznya ustaz kondang, bukan kandang. Siapa yang tidak kenal Ustaz Usman Fatihah? Dari Ikhwan, orangnya ada di depan kita. Dia dapat berita ke televisi, makanya tahu dia apa? Asli kan? Asli. Siapa yang tidak kenal Ustaz Hasan Basri, Ustaz Anjele juga, dan yang lain, mereka sudah bersertifikat semua. Artinya diakui oleh pemerintah telah mengikuti pendidikan dan diklat sertifikasi pembimbing manasik haji. Dengan demikian, atas nama Kementerian Agama, mari kita izin kita semua membuka manasik umroh PT Darmawan Tour Travel pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma bil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua adalah tamunya Allah. Boleh lagi Allah Ta'ala. Akale baraki dia letak contoh kau. Yeko ini sebagai bunda bola. Nampak angka kau boleh tak bakuran ajar. Maka kesedih. Kumapa kau boleh. Sumpah-sumpah gini. Nah, ini bunda bola. Tiba-tiba angka tamuka. Nah, yero tamuka. Masalah-salah kelo. Mana bagaimana? Sumpah-sumpah gini. Ia dari anak kali manakan. Jadi ia romelo-melo bulan aku ngalatan om rumah paci, om rumah nabi. Posisinya kita adalah tamunya Allah. Maka menarik ko melo ki ijamu makasih, melo ki itu alay makasih, ancaji kita boleh makasih. Ancaji kita boleh makanya. Betul kan? Ajak lalu ganya yang katai sengadina pengalatan atau Allah, ia dah senya kita. Ajak lalu ganya yang katai atau Allah sengadina pengalatan, ia dah senya kita. Singkat waktu tok pulita dia nak ilese gue. Dia gagal mampewata, dia gagal mampadisi, dia gagal mampedidale sengadina pengalatan. Kau pandang-pandang angka matok yang kita mampakor masalah itu. Igana sampaya di jama, igana baca Quran dibaca, igana sikiri irampe. Tapi narik kutu lima di bola mobil orang kaya nggak berpuasa. Selain itu pengalat Allah masalah yang buat tidak maruntung mana yang dicipta. Rongi limba di mana di mampakor. Tahu yang mendek di tanah makaci ini dua ruh kemalat dari tahu ini. Yang pertama di taulat dari asal pusat. Yang kedua di taulat dari asal malasa.
Ina pusat-pusat cek nasa menihalina. Angkat kanan-kanan. Yang kedua, ia malah salah cek nasa menihal, icala-cala. Ya, sehingga biasa kata melo mende tanah wacingnya, makalah lepak lo kena. Puan, mega tugas itu satu. Kalau icala-cala kafacala memang aku kampung. Biasa tuh ketemu apa karo? Ibu ngajala kasih aku karo cala memang aku. Maka itu dicala ilo nama pengampun Allah. Nama pada bulu atas salah, pada kasih ada orang ilo tuh batu dia dampang kapur. Tas salah kapur kasih. Jadi dia orang lihat foto wakelu, to masam-masam kan. Ada tak keadaan tak kamu tadi. Tapi apa balik? Kodanya letak maka sadaka kampungku. Anak nak fulung tau muno, talukul nak tau muno, mana ni bapak kenu apa lagi ke kampung tau dia nak ada cuci kampungku. Jadi wajar makenu ki. Yang penting ajak ke kampung. Ajak tu sombong dia kalau sedangkan nak galu jam apa boleh dia nak tuar video wanita agak sedangkan dia bahaya mata puasan dah yang ada ketua mako sesuaikan syariah ini jamain atau makilu-kilu sedangkan ko kampung ko manas sabit tanah bumbu makilu-kilu makilu kak ko wadi ngami macam di falong lo sehingga ni lokak minlong tu lokak minlong kampung semangat. Yang kedua minta ulang yayasan pusat. Yang biasa sisa atau jamaah minta ulang kasih yayasan pusat. Makanya masuk ke sendikan pas tulis KTP. Aja lalu masalah kiro kolong tak. Kiro tahu korobu bapak. Dia tu seratu di tahu. Dia lebih rapi 500 tahun, dia dah sisa pemito mega tahun. Jadi dari pot kebaraka dia di dalam lisu, iba to kan nasa masyarakat ko kampung tak ada di pusat. Biasa tu katujuh pandai ini sering lagi lisu. Ajar tu waktu bicara di pandai, sengkan lagi kan, angkat tu di mana apa lagi sengkan. Mana sa kampung. Jadi dari pot dia lagi lisu, iba to kita sama ada kampung. Yang penting ajak nato maboro to matampo mabat to nak mendrik. Wah, apalagi bisa nih. Jangan. Inilah akidah yang harus kita hadirkan. Maka dia ikhwan, ini mereka awalan, ini mereka fakulian, ini mereka segala-galanya. Usahakan sepenuhnya lori dibuang. Makanya dia lalu tak ada. Jom kan dia luar tak kali buku. Letu makan siya, letu rumah maaf ya. Angka biasa jamaah kasih letu karo, letu ni akan nastro. Letu ni karo dia kan umrah, napal isu dia kesekan ibu. Dia tidak mau untuk kawan kali kalau kau dah apa itu tu itu galang talam bagi isi tu dia tu bagi isi. Ini nak para lipat kes materi pengini tu mereka awatan. Jadi mereka pakule, makanya pengalatan wa atimul hajj wa umratillah. Laksanakan ipigo di hajimu an dari umrah itu dega gawak kate sadalina pengalatan. Kota miro mapik di bayi di tonga jega ke ahibaka nari ko ini bicara. Dia tadi itu pengalatan mewai kilo kiki mana? Waramparan isalai mundi, keluarga isalai mundi, jama-jama isalai mundi. Ini tanya mungkin mengalahkan mak pesan di Malasu stres ki. Ini mana dia warna mundi, mana dia keluarga mundi, mana dia jama-jama mundi. Ini tanya itu mengalahkan yang berimak darah di stres tu kan dia. Pada kita ada. Yang kedua, ada yang pakai lebih pandang Otodes siaga tata moto 5 jam 6 jam
Tisamaya orang lari masih. Lo gimana tulis si jurani cek matematik mana ki? Lo gimana dari itu apa? Maka sendiri itu matematik mana? Jadi tadi aja gue ngakui. Tekai banget gue. Ini kan dia tuh ngaku ngeri uang ini. Lo gak mana kasih uang. Ini itu mau. Cuma pesawat sih. 10 senti jalan. Awi, istilahnya saya pesawat. Tanya mas aja. Pesawat ini. Itu mas aja nih nanti lu mau mana? Pasti lu tuh ini. Tamre dan cek bawa Quran ke masalah. Wih, mati mana bisa di masalah. Ada kejadian dari kode kapal itu dulu nak mengalami. Gimana nih jagoin nasi kalian? Gimana nganda lagi nasi kalian? Pas sudah jago bosnya. Oh, buang kok memang ini mak darah. Kau memang ini mak pengolok. Nah, ia dah pernah dipakai senapa tolong. Tapi tanya bawang lo tak umroh beli pacinya. Tetapi sampai kapanpun di sisa dawat di engke yakini materi sengaja pengalatan. Ima pakui. Engkau bicara boleh di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya mengutip pembicaraan sosok sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adalah sepengutah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dito na parang pada tapala asosenilah tua. Itu na parang yun. Apa naguni tapala iman na sa pore kagan. Yan pura salah sa harabay. Jadi bahkan naguni sendiri aku tanabani katabi aswani sa ibisatan. Jadi dito na parang yun apa? Iyan meron parang tudani tanawanaway tarana-rana telu. Agak pertama ingeran jangan cinta, kedua fakdu fayan cinta, yang ketiga pertanggungjawabkan jangan cinta. Yang ketudani ada yang seringeran jangan cinta. Sinin na tongkekwe burama nama janji termasuk dia. Dia nak tahu kabar kuliner. Simsalabim jadi tidak bisa. Prosesnya panjang. Mulai dari alam roh, alam rahim, leke ini alam dunia panjang. Lampe. Teki monro, majanci. Alastu birabbikum. Ini roh besar kita. Maka dia pungalatala. Alastu birabbikum yang mau kemukuan. Yang mau membuat qalu bala syahidna iye ini kuaku koni romong amula-mula ku sisi keruang ingarani dan cinta kurang mana kima janji dia tuh kebakoino sin sawere tapi masa janji yang mau membuat nasa Allah Ta'ala iye ini kuaku Agak si janji karo, iwang kamatu kulino pada memangnya dia itu gawat di musumpa segini pun tak apa itu kok tadi di buatku. Salah satunya kurang di karo sisi karo maka de sikwe itu umuru sikwe muru. Jadi dia gawat itu maka dah, gara-gara kecelakaan ini mati, sikwe itu karo umuru. Dengaran yang cinta Yang kedua, yaitu jodoh tae. Ini kau kata kedua bukti, kata dua bukti lainnya kata lurus. Apa kurang sesing keruangnya kan ya? Kata ya orang nasabnya kan dia kesian mak belian. Kedua, kata lu, ini kata lurus. Toto atau ya, leto toto tadi. Betul tidak? Ada? Jodoh, apalagi rezeki. Dalek tay apa teh? Dalek apa ye? Setelah itu, tom masuk nami tatah yang di dinoe.
Maka dia bicara na tasawuf iya itu mengerangi janji na bisa dipuan na. Iya itu bisa dipuan na macam tu, iya itu macam itu bisa dimati. Ada? Jadi iya itu mengerangi janji na bisa puan na. Iya itu bisa dipuan na macam tu, iya itu macam itu bisa dimati. Jadi dari kau mengerangi janji na tahu pasti bisa puan na. Maka dia pengalatala pura. Untuk mak janji, dia ada puasa dari nak. Ibu, maka tersaji kau nak janji kita dari nampak dulu janji. Itu kepada si janji di selama ini bang cari buat dunia. Maka tersaji, wih jangan buat berhenti. Bapak ni, wih sedangkan taulino janji ki. Namanya sedih kau dapat tu kejanci lah. Mana ni ini macam kita limpang kita lain ada pada batu kejanci tak kau malah tak selama ini. Ini gara dinas sempaja gara-gara boti. Jok ke liburan dinas sempaja. Jok ke Makassar, jok ke Fingan, lalu bawa termasuk Pejawur, termasuk pada masyarakat. Nama kejanci tu mampu ini. Ia tahu mereka cita para kita lu betul koni dia tu mana kasih ngatu tu kata nari koni nama kasih ngatu tu kata lebih ini nama kasih nama dia ini perlu dijaga jaga baik-baik ya melun ipak tu kerja cita tu jangan siapa nak dia dah dia adi koni pula tak terima mana ni terima mana nampak ngaku tu ya makanya sini nak tahu ke kue ini pala mana ane mana asuk mutamane nak pasai mana jadi namun tu mati loki mana toki namun tu dah kima papi mana toki ane mana asuk mutamane nak pasai ega atau mati lu tidak ada noto sihat sihat mati noto dia nak pasal di mana letunya lalangan ang katong tudan-tudan ni mapagi majaga sa imatan mo ni mani letunya lalangan berarti napalala pengalakaran makanya ketur kalimat royak gurui bismillah ada bismillah yemi royak ladani huruf ba lokal huruf mim akhir huruf ba billah boleh buka kumala ta'ala akhir fu'min ma'allah meloka lesu tema di kumala ta'ala jadi ia lagi bismi huruf ba lokal huruf fu'min ba billah boleh buki kumala ta'ala min ma'allah loki tema lesu di kumala ta'ala nah sekarang ada lagi huruf sin jadi rumah ada lagi huruf sin maka dari huruf sin maka dari huruf sin Mama dede gara-gara kurang nono, kurang mendek, kurang nono, kurang mendek. Mak kemana lo tahu? Angka kata mendek terlupa. Angka kata nono terlupa. Dikata berarti selama napalala kapun ala tala bino yakin kia. Maka mapak kemana lo tahu? Kurang mendek atau tuhan pura nono atau tuhan kurang mendek atau tuhan pura nono atau kurang mendek atau kurang. Ia biasa akidah. Maaf. Yang keluar itu mani itu najis atau bukan? Najis berarti najis mana yang keluar? Bukan. Jadi mani itu bukan najis. Yang najis itu mani berarti najis mana ya termasuk ya. Tapi cara mensucikannya apakah hanya cukup dalam berwudu? Tidak. Kita wajib mandi. Coba ya komelo pikir ini secara akal. Sedangkan lagi ternyata najis mesu wajib icemik apalagi itu mesu najis dan ini berlaku memang rasa nih pas sedangkan ternyata najis mesu wajib icemik apalagi itu najis mesu jadi setiap pura teme tahu cemik sih pura si teme cemik sih motor tengah mandi teme pura macam subuh lolo masih jalan tu masih jalan si teme Ecam isi, pura si bantai pura masa kerja sunnah, teme sih, ecam isi.
Dan dia kejadian kira-kira yang bisa ada picture bilang sesuatu. Dia dari sebilang apalagi kuat TVM nih. Coba. Pasti yang pertama bolong ke Makun Rey kasih. Pemakun Rey gua diwa intan kocam nih. Napi menorang ragu gua gemak ngadulnya dia menorang ragu gemak ngadulnya TVM. Kecam nih sih kasih. Ataukah misalnya kita balik, sedangkan najis sih mesuk, dia tuh lagi cermin. Apalagi kalau dia memang najis sih, kan mestinya seperti itu. Dikuatkan, tapi karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang tahu apa yang kita butuhkan. Nisa pengalaman, maka dia yang minta, dia menetahan. Jadi cara mensucikannya tidak mesti wajib mandi. Kenapa seperti itu? Karena pengalaman pacaran. Jadi dia bisa makro, maka dipakuni malam makro sesena rumah tahu. Meskipun dia mau rumah tahu, dia kuburan temi, dia lalu sinam bisa kalau biasa kesini temi tertutup. Pakai biasa untuk kalau suka main macam tengah benih, selainkan untuk tak parkir ke tuh di ladangnya. Angkat kurang musuh boleh pintu, nana buka ije dan ngolok kodona. Open itu temi tertutup. Gas kira untuk makro ini. Gas kira untuk. Dan itu lakai tak. Madari kayak mau pikir kira kau untuk kaburan mau kepercayaan atau mau foto ada dia apa nak geti ni, dia mana tak dia kau luna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama Allah itu tahu karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang lebih tahu bagaimana cara kita bersuci. Modal pertama dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn. Jadi dalam Al-Qur'an itu apa yang rukun jadi ilalan Al-Qur'an? Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Jadi termasuk materi momo itu bukan wajib. Itu sunnah. Bahkan ada ulama kontemporer yang berpendapat Ramalan dimakruhkan untuk berkumur. Bahkan ada yang mengharapkan berkumur-kumur pada saat berwudu di bulan Ramadan pada saat masuk waktu zuhur dan asar. Makanya can yang kita orang ini tadi ngomong si kacak si tengah kacang ini napuruk. Biasa itu cuma puasa tuh tadi wali dan kan materi ngomong si kacak pas mandi cuy. Jadi ini musuh. Lo ketika sisa dari mantep nih. Ketika itu kamu batal pada itu waktu keminum. Nah makanya ada ulama yang mengatakan dimakruhkan berkumur-kumur pada siang hari saat berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengharapkan. Kemudian ulama datang kedua. Yang pertama dimulai dengan niat. Yang kedua adalah harus tertib. Maka mulai niat, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki dan tertib. Jadi anda rukunnya jenis. Ya kalau bisa cerita kota itu tidak masuk atau berinstinsia yang menghirup air, tapi itu bisa menjadi obat. Sebagian kalangan ulama termasuk pemikir-pemikir muslim dalam syariat mengatakan ikut lima biasa mungkin dilutak ikut manjengnya ki anggawi kulimata tabat tamping tak taisoi sampai angka keseting madet ti kue congkok nolutak. Setelah sampai ke turun, sampai ke suhemun, itu adalah salah satu cara untuk mengatasi sinusitis. Biasa kau tadi waktu di Mafad diulutak. Ya aku ke Mafad diulutak gara-gara cicilan kayak dia mempanggil wajah. Apa wajah? Mafad diulut biasa dia tadi Mafad diulut lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi berwudu dan berwudu itu kalau sesuai dengan ajaran Al-Quran, Al-Quran mengatakan faghsilu wujuhakum bisaili rufamu. Sebelumnya saya bertanya, angkat kau dengan bahan bahasa Bugis? Ada yang tidak paham bahasa Bugis, tapi ada penerjemahnya. Waduh, jangan sampai asal nama cerita pakai kado-kado, makin kado ternyata dari kado paham. Yang pertama itu dikatakan dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum bisaili rufamu. Apa yang saya bisai? Ikoi bisai masa mandi digosok nas bawa engkau wai lolo engkau wai tak bolo engkau wai masolo. Jadi kui bicara di rumah tak nak bicara di mata nak pitaro di mata yang bicara di rumah tak dia itu maksudnya mah bukan fakusilu tanya mah bisa rupasan erot tapi mah bicara rupa
Dibicara di rumah. Biasa tuh tahu ikut siapa soal beda nama jenis. Nah, konyo-konyo gue nak berpakai kayak pada itu. Beda asalnya itu. Hanya mah bisa rupa. Biasa kira untuk makan apa? Biasa kira untuk makan deh majin dan makan di rumah. Biasa tadi. Biasa tadi itu bineta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Bahkan jadi kota bisa rupakan. Bukan berarti harus banyak airnya, tidak. Bahkan dalam keadaan ihram ini untuk perempuan. Kalau dalam keadaan ihram mau setengah kacau itu lipat majin. Yang penting angka cedek gue, ngapain pertama kurufata karena yang wajibnya itu hanya satu kali. Bahkan termasuk perempuan yang kebata di jeneta dalam keadaan ihram, nafdega bisa menerima jenet bukai, penting namanya dibuat tak bisa. Nah itu bisa. Yang penting ada tetap bukai. Kayak masuk sisa di wajah ini dengan masalah itu. Karena yang seperti itu bisa berlaku. Yang penting majin ini memang di napas saya berterima. Majin ini memang di. Dia nanti kita makan matu di muka, di muka, di nanti darurat di nak dilepas. Yang ketiga dalam Al-Quran itu dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Biasanya aydiyakum capan di mata. Dia capan. Biasanya aydiyakum ilal marafiq. Siku, ya siku kuta ikut takalak kong imak gue angka macilu, ikut takalak gue angka nero di negara ini. Ya kumelo gimana ini? Ada anak pengelakar anak orangnya berarti kumadene mapamula capa 5 kilo ke sikuta. Apakah salah yang mapamula siku kita capa 5 tak? Tidak. Tapi yang kumelo kita pasok gue mapamula capa 5 tak lentuk sikuta. Tapi wa aydiyakum ilal marafiq kalau dalam kaidah itu mengikut kepada faksi wujuhakum. Apa ya sen? Berarti 5 yang pada orang yang boleh bisa itu. Pak Mega tuh macam ini bisa di mana? Nah bolong. Makanya sana bolong di pelan di kerangi. Si pacar kita betul. Malah dari peristiwa ke Palestina ni. Karena ini malah kami betul pura si matot tahu deh. Jadi matot jadi ini berarti tidak membasuh tapi menyiram. Beda tuh. Beda mak bolong, beda mak pisah. Ada beda nama polo, ada beda nama pica, ada beda nama gosok, ada beda nama membasuh. Membasuh itu yang dibasuh itu terima pisah. Dia mau nama bisa tahu. Mohon maaf, di kuburan jambang. Coba kok di kuburan jambang tapi caki di mata nama kata gosok. Kira-kira makaci kan? Insya Allah makdam pula itu. Apalagi kojol ini memang dia. Berarti tidak cukup. Apakah cukup hanya dengan menyiram? Di kubur kita bolong atau ruwet, bolongan atau faci itu tidak akan bersih. Maka harus bersamaan kedua-duanya. Bersamaan menyiram dengan menggosok. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Faghsilu, membasuh. Ini biasa kalau bicara lagi bisa. Jadi beda itu beda sedikit. Menyiram itu beda, membasahi itu beda, menggosok itu beda, membasuh itu beda. Agak bedanya, yang menyiram berarti hanya disiram. Kalau menggosok berarti hanya digosok. Kalau membasahi berarti sesuatu yang basah ditempelkan. Tapi kalau membasuh, maficat toni, lay gosok toni, lay molo toni. Ini biasa bisa. Kemudian yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Kalau dalam mazhab yang kita pakai di Indonesia yang namanya mengusap kepala, kuburan di masjid ini tetap maficat di limantai. Jadi itu acara Allah Ta'ala, maka jadi wamsahu, kecuali faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Letu iro, lebih caranya wamsahu. Dengan kira biruhusikum, beda makanya Allah Ta'ala biruhusikum berarti harus tuh disebut. Tapi makanya Allah Ta'ala wamsahu, menyapu kepala. Makin menyapu di kepala. Nah sebab ini disebut pada waktu yang disebut, dia nak core sama kumai. Setiap majin yang bisa berguna, setiap majin yang bisa berguna. Tapi karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang membuat aturan, maka ini formulah tadi ekolumu wamsahu biruhusikum. Ya sengi wamsahu teman-teman lebihku. Yang kumafica di mata, fakiri mau ice de koi mata nampak yang peluang. Ibarat peli mata poluta ikut terpeni harus kelo cete. Yang kumat peli mangkue nampak legeter. Ini bukan mengusap tapi menyentuh. Dengan sabu tapi makisa beda tuh, beda. Di kuman mampak kumin apa yang kami itu makisa sendiri. Pada satu tuh kematiannya, kami cari jawab ini, melepas sendiri. Jadi biasanya menyapu ya kau terpeli mata tak gosok cete. Ya kau makan gimana nih? Kau kalona kue, kalona.
Biasa tuh mengkreat ada lonan yang nggak pecicak. Lima boleh malah lo balo. Gitu nih. Nggak pecicak ulu kalau lo balo maloyo kue. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan senti ulu itu adalah yang ditempati tempat tumbuhnya rambut. Jadi maloyo kue yolo dia pernah di kematayam. Yesi mondri lewati. Maloyo maloto mondri. Yesi bandreng. Maloyo maloto mondri maloto bandreng. Yesi bandreng. Yang kalau mana nih, yang biasa babak belur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang bisa. Kemudian yang keempat, kau biasa kan kalau kita tahu. Dalam qiraat itu membaca dua macam, ada yang warjulikum, ada yang warjulakum. Kaki ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Jadi dia nak kalau Allah Taala mampu mula cikaci lebih sel itu capai. Tapi mampu mula capai aja, itu cikaci tak. Baru naik mampu mula lima itu sikuta. Dan itu kata Nikurta Ilyas Salewa Yero Allah Ta'ala itu angka nasurongan kidena mabila boleh kebiasaan Yero kebiasaan mabisa aja atau mabulu aja Mabisa aja Yero kebiasaan Yero tak bisa ya cerita lima tak tapi caki atau sambil tabolo sambil digosok Berarti sambil digolo sambil digosok Pak Mega Toto majene mohon maaf terutama yang kumakundai kesih nak kami cek derokna apa kami aja yang anak kerana bapak itu mabolo aja nih maksudnya apakah salah tidak tapi yang kumelo kita pasukin wa arjulikum ilal ka'bain maka tasawi roy gunana nya lima yang keramita tempat tamu kepalawangan na karamia jeta nampak taboso letu kacika-cika ada tabolo di bawah biasa tuh kata majene nala siro mabolo kami iko perlu taboso tapi yang kumaresa kita gosok ada yang kita gosok apa dia kemos cuci gosok mantan kita penyunyu ini itu terjadi kesempatan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama berwudu yang baik menurut Al-Quran kemudian yang kedua tentu mencurah ke tanah maka deh ia biasa jamin itu hanya ngomong maka itu nanti si biasa si bawa beneta itu nanti si biasa si bawa lawan mahram ta yang bukan mahram ta itu nanti si biasa tapi mana di mana itu matawaf kina si biasa ni deh tetap dia ulet hindar itu si biasa mesti si biasa ni maka ada dalam ilmu fikih cara berwudu yang kita pakai meskipun bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu tetap tidak batal. Itulah yang ingin kita pakai, yang ingin kita gunakan karena itu tidak masyhur kita pakai di Indonesia. Karena sebagai macam orang dipakai di Indonesia, asal si kesan yang lawan jenis tak batal. Asal si kesan yang lawan jenis tak batal. Itu si jenisnya itu teman-teman lebih mau si kesan ini tak si kesan dilakukan, tak si kesan si bawa lawan jenis tak yang bukan mahram. Kalau tidak ada nafsu, itu kalau bicara orang biasa itu ada hawana, itu nama batal. Dia bikin kahawana ya bermasalah di batal itu. Namun pura pakai jenis ini, ikut saya kata ini lima nih si bawa laki tak bawa si dia, dia nak batal dia kalau dia gak kahawa. Dia ini tak pemakai di bapak, menyamanya masa dia makan dari lima, taruh dari masa, yang batal ini jenis nak bapak. Ibu lima kedah, ada dari lima aku bakat di bawah, pendek di jenis, berarti ibu batal jenis. Ibu pada ya batal mana? Nah itu namanya menyamanya, jenis yang kurang teman-teman merisa. Maka saya mengatakan kepada teman-temanku yang mana, sesuratku yang mana, mempamula Yesus, lentuk matuk meloki berangkat, ya kubur di masa pagi lendoki, minimal 2 telok, buang pasti cocok ke Andre, buang pasti cocok ke Hawaii. Mau makan Andre tahu ya pasti cocok. Saya punya satu pengalaman dari jamaah dari Kalimantan tahun lalu itu, saya dibawa ke Tulu balik. Saya tunggu balik pada puji koleknya Andre, dia dulu lalu. Alhamdulillah Pak Masih Buangin mengamalkan itu setelah sampai di sana dia itu nggak ada nasi. Anggaplah kita mengambil air. Setelah itu kita menyimpan tangan kita ondron atau gemuk tak. Batas tempat tubuhnya rambut tasabul mondri lentuk panggang kanan ondron tuh gemuk mondri tapi aja terpasar lagi. Kalau lentuk mondri tasabul bemol layolo. Riondro famulana nainapa tamatama panjelok tari do cilita napa tasapul ya itu berwudu supaya itu silukan tapi namoy rojennya kita pakai
yaitu angka cinta dalam kita waktu nak kisah tetap batal. Apalagi mantu yaitu isalain Madinah lo Makkah, ini nak nasular lalu apa ada terima gede. Itu mantap deh, kita terbawa ini dari CPI mantap asal mengatai lain dan jadi perlu hati-hati. Kemudian teman-teman lagi setelah berwudu maka pasti kita bertanya. Setelah kita meninggalkan Makassar menuju Jeddah yang perjalanan kurang lebih 10 jam, itu kita biasanya melewati 2 waktu sholat, maka kita sholat di pesawat, dan sholat di pesawat itu harus menggunakan tayammum. Kenapa? Karena dia kata, juga nilai fatih mancingnya. Sedangkan kalau kita ini meresak, ada kamu melakukan si pesawat, tama jalan pesawat ini, waktu ini apa mancingnya, apa itu tuh. Apa itu jawaban dari si korona pesawat lantainya itu bukan untuk tempat yang dibasahi dan orang picak-picak. Jadi kita bertayamum, dan itu juga yang harus kita tahu. Tayamum itu beda sih bahwa jene. Kalau jene makin lagi nawaitul wudu'a li raf'il hadas untuk batarakai hadas setak. Hadas sebicu yang kuncamnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar untuk batarakai memang untuk mensucikan. Tapi kalau tayamum bukan mensucikan. Anggap aja tujuan tayamum tahu listibahatis salat, mampalalongan sampayana. Contoh sederhana. Gunanya tayamum itu kalau atau sesuatu misalnya mudah-mudahan tidak ada yang terjadi. Ajunukan kita. Hero waktu tak ajunukan melo kita nawesi subuh. Melo kita macamnya. Pamasin buang ini betul-betul wesi tak pesilan ngoki bukit nadana uruta ilalnya kilo rumah sakit nanti kubur masam pada subuh pasta dia ngaki dengarani makanya dia kubur masam pada subuh tapi aja juga kan jadi itu nomor 5 kedecap di bawah nah kali malu dulu tak taruh di malu dulu daripada luas sepanjang nah disitulah boleh menggunakan yang namanya tayamum. Bukan untuk mensucikan, tapi membolehkan sholat. Jadi kumang tayamum yang pokok salah angkat lantai kadero kuyolota. Dia kumang kutana cuma kadero. Mangani kutuda yolo kah, dia kagak kadero yolo. Begini kan dalam mobil. Maka setiap kursi itu biasanya ada mejanya. Yang duduk paling depan sekalipun tetap yang meja kuyolota. Oke ni rumah ni, jadi kamu kasih kota ini, tolong aku orang ini, kalau aku ikut colong yang kami aku makun dia, namun kan ini, pasti colong itu pan. Kemudian bertayamum, kamu kasih nampu wajib untuk bertayamum, karena kita tidak dalam keadaan ihram. Di kopak beliau teman-teman lebih yang mengisah surah lebih yang masih Allah Taala, maka semua aksesoris yaitu angka cipta ini makun reye, angka foto tadi makun reye, terbuka yolo. Angka kacamata terbuka yolo. Tapi dengan ramui apa burama kimata yamu kacamata di atas sampah magi satu kita sapa kacamata. Nah, di kuburan Nero caranya sederhana. Yang pertama anggaplah kita duduk semuanya di dalam pesawat. Apa lempu ini mata yolo dua-duanya. Taruhlah kemeja yolo maka diletakkan dulu kedua telapak tangan kita di sebelah kanannya. Nah, apa yang itu? Di kuburan terperabot, kakai 5 tak, kapasitas T kedua. Di kuburan Nero, kata itu batasan menurut gemuk tak, bukantai. Tergantung ini noyawa. Season, kuburan. Ada kita sapa makanya, kumata yang kita harus dengan debu. Sapa meski kan di rumah kau tak patah. Apa yang kita kisah rupa tak sisa minum no, ajak jam yang kita kisah rupa tak tamu sokton, insya Allah berdoa. Jadi sisa minum no. Setelah itu boleh yang pelempatan, mana sih sebelah kiri sih? Yang dapat kita mengambil lagi yang sebelah kiri. Aku ini biasa mega tak salah. Yang kuburan yang sebelah kiri, maka kemudian tangan kita tepukan 2 kali seperti ini. Tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kata coba kan, kata mana ini 5 kanata ya sena falakul 5 kiri tak. Apa ini? Dia itu nampak gue, tapi pada ini 5 kiri tak. Coba kita 5 kiri tak mana? Kalian ini. Tataruh 5 kanata ya sena. Nampak ini 5 kiri tak, tagatan lo singkutan. Dia dapat di pasar lagi.
Ya kalau tu istri kuta terputara imendre. Ada temasarani. Ya kalau tu ni kuyasa. Kasama sila yolo. Dakka pada limanta. Ya kalau tu pada limanta ya lima kiri. Tak tabale lima kiri tak lengan. Ya serta lima kanan tak. Ya kalau lengan ya serta lima kanan tak. Lima kanan tak si taget terlosi kuta. Ya kalau tu yung si kuta isi rota putara. Napa taget terloyolo. Letu lima tayo ko letu ni kue tapos si sila ni apa tapak kue tapos siya lagi berarti kita sudah selesai Bertanya, biasa kau tuh kau kue rego ada makan cuma tanda nafsu tu lima cai tu lima kali tapi dia aku mi Thailand kalau di sini dia ya aku kau malu mi bene na bagali ni calo na cak kamu menyampa yang mengheran kok nenek-nenek itu 5 kali. Ya. Nah sampai di Madinah, Bapak Ibu tentu akan melaksanakan berbagai kegiatan. Di Masjid Nabawi sholat 5 waktu. Ya. Makanya kalau jamaah haji ada namanya arba'in. Arba'in itu 8 hari jamaah haji di Madinah dikali 5 waktu sholat, 8 kali 5 40 waktu. Supaya apa? Itu rajin beribadah. Maghrib isya katanya tanya ni mengaji ki masalah masih kiri kalau aja terima HP secara langsung yang kan anak di Madinah kita mana nih kayak kemana nih samping saya ini India maka dero kayak komentar ini macam cerita ada lupa ya jadi perbanyaklah ibadah di Masjidil Nabawi juga akan keluar nanti siaran ke beberapa tempat. Nah materi kita adalah manasik umrah. Yena nero ipego Bapak Ibu mau kemana? Mau? Pero tanya gitu. Bapak Ibu berangkat ke Mekah mau apa? Gimana tadi ada? Mau? Umrah. Nggak ada tulis usah. Ya berangkat ke Mekah itu mau umrah. Ya. Pertama wajibnya umrah. Ya, biasanya wajib narik kode naik ipapole dia kena dam. Ya, tetap sah tapi harus bayar dam. Nah, wajibnya umrah itu adalah mikah, niat di mikah. Makanya Rasulullah sudah menetapkan ada mikah di Tan'im bagi penduduk Mekah, ada di Ji'rana bagi penduduk Mekah, ada di Hudaybiyah bagi penduduk Mekah. Dari Arabia ada namanya Karnul Manasil. Nanti kalau Bapak Ibu ke Taif karena dia arah dari Riyadh, maka ambil mikatnya di Karnul Manasil. Bagi jamaah haji atau umrah Indonesia yang akan langsung ke Mekah, maka niat umrahnya itu di atas pesawat. Ada tempat ketika pesawat berada di posisi namanya Yalamlam, maka disitulah niat. Nah Bapak Ibu nanti akan berada di Madinah nanti awal. Maka tempat nikah kita namanya Bir Ali. Wah, oke kalau kada we postas pada nanti minum bir coba lah dosa pertama ke Bir Ali. Ya Bir Ali namanya Bi'ru Ali hilang hamsanya. Nah, sebagian letak Bi'ru Ali artinya sumur Ali. Nama lainnya Masjid Sul Hulaifah. Ya itu tempat mikat nanti dari Madinah. Nah, ketika hari ini Komero dan Jogja Madinah Yeson, Mekah. Ya ini proses umrah di Madinah tidak ada. Ya. Daripada ada umrah ke Madinah, umrah itu adanya di Mekah. Ya. Misalnya hari ini tujuh ke Mekah, ada ipego kuan minna. Pertama nih Koforota, pas dia mana nih agak data. Ya, nanti di hari terakhir di Madinah akan ada manasik. Ya, untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan besoknya berangkat ke Mekah. Nah, maka menjelang duhur Bapak Ibu sudah berpakaian ihram. Nah, jadi komero nih juga masuk pada lor di Masjid Nabawi itu pakai ihramnya mana? Laki-laki pakaian ihramnya 2 lembar kain, satu di atas namanya ridho dan satu di bawah namanya izar. Kalau perempuan, Yorka mitero pakaian nama umriyah. Ibu-ibu angkat tangan dulu begini. Angkat tangan. Mungkin lah, tutup. Dia angkat tangan. Lokak minta nega, dia lolos.
Dia kan ngurus kesini. Ini kita bapak kita. Ya. Makanya perempuan kalau mau berpakaian ihram, pertama usahakan pakai cipu-cipu. Cocok ngani. Masalahnya cocok. Agak sanero ya. Ya, aja tetap pakai ro keru itu. Jangan itu kalau mau ini Pak biasa tuh ya kasih pakai keru bawa tuh ibu. Sebenarnya keru mau ini baru tas. Oh ternyata saya kurang informasi. Nah itu cipu. Supaya apa? Supaya tidak keluar rambut. Bagi wanita rambut itu aurat. Yang boleh kelihatan hanya mukanya dan telapak tangan. Jadi telapak tangan itu hiasan telapak tangan. Segi hiasan telapak. Pada waktu itu ukuran ini antara pusat dan lutut. Berarti macet itu yang memberi. Ya. Macet ya. Jadi kumakan antara pusat dan lutut. Ya lutut memberi. Maka mana jadi tutui, tadi ada tutui. Nah setelah tutup boyono tanya, maka sama hukumnya dengan ini. Maka nanti ibu-ibu sudah pakai cipu, pakai manset. Mungkin ada contoh pakai manset, coba ada yang pakai manset di sini. Itu. Ya, kalau jadi menerima kue, dia tuh, nah coba ngeri pendirian sama kue. Nah, mau kemana? Coba. Aman. Jadi yang manset, tak lampe kue. Maka tuh minta manset bahoncok. Jadi ini tak tutup gue, nanono ya mau tuh kalau mana gue. Nah itu diperhatikan. Yang ketiga kos kaki. Mana dia yang kos kaki? Mana dia kos kaki? Apa berisik itu ada ya? Dia bagaimana tunjuk? Ini kamu mereka. Ya dalam tujuan nama manas, dia biasanya aurat, namun dia tunjuk ke umrah, pasti itu ini ada auratnya. Betul? Nah. Jadi kanjak-kanjaknya alergi, toh? Itu alergi, namun tabung maka dia tuh nak kita apa malam teh? Dia kos kaki, maupun contohnya kos kaki nak. Mak banyak tuh nih, apalagi wajib putih tuh. Makanya cari nanti pakaian warna putih tapi agak tebal. Apa itu cuma manipi asal kena cahaya boleh memberi itu. Tembus bapaknya. Warna pink. Contoh barat perhatikan nih makanya ini mau kita hitte. Jadi siapa yang pasal naik? Mereka siaga, dia tuh akan terpuy. Siaga? Telu, pertama cipu, yang kedua manset, yang ketiga masker. Ada nata paci yang itu cuma pavi-pavi. Kayak penjahat yang bicara. Dasar banyak makan. Iya romega, iya rumah pavi-pavi itu. Jadi ini isio kue, tapi kue mau di tengah, biasa kue tengah mau ubat tengah kue. Nah makanya perempuan itu harus rapi. Ya satu di bawah namanya isar. Nah caranya pakai kayak. Ya. Nah. Lipat tamik. Itu tuh cowok agak tinggi mak gue. Kalau mau rokok agak tinggi tambah. Makanya matu pakai lipat. Nah. Ini jadi pura pi matu tapak gue, nampak talaga sulalata. Kayak lalu talaga memang ini nampak apa? Apa? Taita tuh, taita. Desa tanah taitana. Nah ini tidak boleh sembarang. Yang penting pakai ihram ini akhirnya dia sembarang memakai. Oke, seperti ini misalnya. Dia sembarang, yang penting asli menutup aurat. Pusing nasi bontuin, tapi bahaya. Nah, karena ini akan mudah kelihatan ya. Kelihatan ya, kayak kita berguna. Ini, maka harus dipasiung ke ioro.
Ya ke bapaknya, pertama bapak. Boleh pakai ikat pinggang. Terus di atas ini namanya ridha. Ya capaknya, capak sebelah kiri, apa ya selir kemudian, apa ikan terbendrik loyasi. Makuli pakaiannya ikhran naburan. Dia nanti nanti masuk orang dalam. Itu nanti masuk orang seliwa. Itu nanti mak baju. Ya. Kalau aku tak makan dia orang proses. Tadi mau fikir itu ternyata ada. Ada nanti fikir orang. Ini kan pakaian laki-laki. Jadi kotobelo nama sampaian loro, tempat pakai ikhram, laki-laki perempuan, lalu turun sholat duhur di Masjid Nabawi. Kufur di sampaian loro 4 rakaat, ikut dengan imam, maka bapak itu sholat asar 2 rakaat. Namanya jamak kasar takdim. Ini pasti jamak isi baloroi. Kenapa? Karena antara Makkah Madinah dengan Mekah ini kita termasuk pajak lor. Ini terlimpah masuk pajak asal. Jadi usahakan itu selalu masuk pajak lor. Furana pada seimangnya sebelum sholat jenazah langsung. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung sholat asar 2 rakaat. Namanya jamak asar takdim. Kalau memungkinkan di situ ada beberapa teman, boleh berjamaah 2 rakaat. Tapi kalau ternyata berangkat ke masjidnya dia agak anggota koro, boleh sholatnya sendiri. Ya, oke. Setelah itu kembali ke hotel. Biasanya kita tidak lagi naik ke kamar, kita langsung naik di bis atau kalau belum makan maka makan siang dulu baru naik di bis. Pagi yang naik bis, baik yang maupun yang naik kereta, karena baik yang naik bus maupun yang naik kereta nantinya semuanya akan menuju ke Bir Ali. Nah, setelah semuanya lengkap di bus, akan berangkat menuju ke Mekah dan kita akan singgah di sebuah tempat namanya Bir Ali. Kira-kira jaraknya 20 km dari Madinah, Masjid Nabawi. Ya, makanya nanti ibu-ibu wanita haid tetap harus niat. Tetap wajib niat. Karena siapa yang melewati Bir Ali tadi ini lalu tidak singgah niat, maka kena dam. Damnya itu 1 ekor kambing. Yang haid bagaimana? Ya tetap niat walaupun tidak masuk di masjid, ya niat jadi mobil. Makanya nanti ibu-ibu konsultasi dengan dokter tentang pilar sendiri. Pil penahan, ada mereknya namanya Pri, ya Pri mulut. Yang masih haid tolong atur itu. Ya apa yang rodina darah aja lah tahu. Jadi begitu persoalan baru. Oke, masuklah kita di Bir Ali. Lalu bapak ibu dalam keadaan berwudu silakan langsung masuk di masjid. Yang batal wudhunya silakan ke WC dulu, lalu kita berwudu lalu masuk di Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali, sholat sunat ikhram 2. Hikmahnya adalah kita berangkat menunaikan ibadah ini. Ibadah ini bukan perjalanan refreshing. Ya mereka logik juga polisi apa? Demikian muatannya ajuk kata iya luar biasa. Kenapa? Karena perjalanan ini membutuhkan fisik, kekuatan, tenaga, pikiran, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Begitu kan? Nah, ini sebabnya ibadah ini jangan sampai kita tidak serius. Dan waktu kita cuci harus foto. Tanda-tanda orang yang serius itu, termasuk hari ini hadir mengikuti manasik ini, tanda-tandanya orang yang serius. Yang tidak ikut manasik itu belum dikategorikan orang yang mau serius berangkat. Kenapa? Karena perjalanan ini ada 2 titik sasarannya. Yang pertama, itu mayat juk terlalu.
Ike mesti irisan ibahan lau-lau na ajok tangan pa. Maka inilah yang disebut dengan manasik. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, mulai dari pagi tadi ikuti materi. Kita mulai dari akidah, landasan pokoknya yolo. Guru Nero, ya guru ini bicara masalah asal, masalah fikih kan kita belajar tadi kan. Setelah itu, ya proses perjalanan ibadah umrah kita. Tentu ini guru. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian paripurna, sokun. Jadi makanya yang kita ingin katakan sekarang adalah bagaimana kita menanamkan niat nawaitu kita ini benar-benar kita ingin sampai di sana. Ini tujuan pokok. Karena fisik kita ini sudah siap, lahiriah kita sudah siap. Tapi yang paling utama dan utama, irmelo yokai dari itu yui sekilas. Makanya tidak saya buat teman-teman kada dari menguju sedia yokaman naseri pada kita ada meletup diolo sampai yoka. Dia salah. Nah sahabat dia teman-teman teriolo dari bulan menguju sedia onro, dia apa yokai yolo niatnya. Nah paletup diolo iro batin naro jiwana proses dionro, nah nampak pacin ro lain. Kenapa saya katakan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Karena perjalanan ibadah umrah ini bukan panggilan siapa-siapa. Tetapi yang memanggil kita ini adalah Allah. Makanya lafaz talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la syarika. Aku bertanya, labbaik Allahumma labbaik. Karena mereka kasih uang balik tanpa pun. Berarti yang minta adalah Allah, bukan siapa-siapa. Karena Allah yang minta ini labbaik Allahumma labbaik. Bukan kalimah balik tanpa pun. Berarti mesti menjadi tamu yang spesial di sisi Allah. Makanya ya rumah itu mereka ini duyufullah wa duyufur rahman. Itu boleh melebih dan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu anak kita. Allah Ta'ala jangan kita. Allah Ta'ala pengujuki akad kata. Makanya ipate bujolo berniat akad kata. Teman-teman nampi mengujuki juga. Jangan sombong Bapak Ibu. Jangan sampai ada di dalam hati kita bilang, apa lagi yang mau menghalangi saya sampai di sana. Nah segala sesuatu sudah saya selesaikan. Pembayaran sudah, secara fisik menyisikan. Tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Itu petiasa tentu ada yang belum. Banyak kasus terjadi Bapak Ibu sekalian. Orang berangkat itu ternyata al-katoha sahabat-sahabat yang penting jadi dengan diukur. Itu sering kita cerita. Banyak orang yang sudah mau naik di pesawat, tiba-tiba ada insiden kecil misalkan. Ada dari dokumennya yang bermasalah sehingga ibu bangun tidak jadi. Itu kasus terjadi. Itu sudah sering bolak-balik ke sana dan macam-macam peristiwa yang terjadi termasuk diantaranya orang yang sehat fisik, mampu secara lahiriah, mampu secara biaya, tetapi Allah masih belum berkenan untuk memberangkatkan. Tidak kan salah. Itu biasanya kelingi curi itu lo ini pesawat tapi di paspor ceritanya kira-kira itu kepikir paspor di kafe kayak lo pertasaan di hotel ya tetapi tidak masalah. Akhirnya peristiwa itu terjadi kemarin, sepasang suami istri tidak jadi berantem. Padahal lalu laki kayak aja itu ikutin aja pindah kemana kalian dua tapi aja kesini. Padahal sudah ada di bandara mau naik ke pesawat. Ini menandakan bahwa perjalanan ibadah ini adalah misteri. Yang bisa menjawab panggilan ini hanya Allah. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian jangan pernah berhenti berdoa. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku berangkat ya Allah. Ibu kasih tapi dapat itu mina saat kata aku sering kau menulis orang isan baik juga. Lo nggak siapa ini nabi tamu dari
tolong rintihan ini disampaikan pada saat kita sholat, kita berdoa kepada Allah. Karena ini baru proses ini. Perjalanan kita ini baru bisa dianggap sampai kalau benar-benar kita bisa sampai. Nah, makanya ini yang harus kita pahami terkait dengan esensi hikmah berumrah ini. Ibu Yena ini tambahannya saya yakin insya Allah akan mudah kita berangkat. Yang kedua, materi saya setelah tadi hikmah umrah, yang kedua adalah tempat-tempat yang makmur. Saya rasa di sini sudah ada yang 1, 2, 3 kali berangkat ya. Kalau kita ceritakan terkait dengan tempat-tempat siaran ini, saya yakin yang sudah pernah sering berangkat belum ini baru cerita. Kita pahami, matuk pemberangkatan dari Makassar informasi sudah tidak ada lagi yang langsung ke Madinah. Mulai terakhir kemarin yang pemberangkatan dari Makassar ke Madinah, tetapi ternyata informasi yang saya dengar dia nggak ada mantul mana kita mantul Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah nanti baru kita untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dua tempat ini, dua tanah haram. Allah bersukna fi ziyarat al-haramain. Dia kena faham timu-timu ekor kasih Allah bersukna. Apa kita lagi kamu kasih sering menulis syarai ini dia dua tanah pancing. Apa itu? Tanah haram Mekah dan Madinah. Yang perlu kita tahu, dua tempat ini di Madinah itu tidak ada prosesi ibadah umrah. Di situ kita hanya sibuk bersiap. Jadi itu Madinah madu tu yuri figau agak figau pro. Lokas syarai minta. Nasabak wujudna dan minta kita lapik-lapina tadi pro. Makanya salah satu tempat yang paling makbul di Madinah yang jangan sampai kita lewatkan adalah lingkungan Masjidin Nabawi. Kenapa? Karena bias cahayanya Rasulullah sesungguhnya masih ada di sini. Makanya dia minta manzarani ba'da wafati. Ini kita syaraika rimuntri mateku faka'anna manzarani pada lona dari kona syaraika ribut tutur. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia ini. Kasangaman dari Rasulullah SAW makanan kan itu lapi-lapi na kaya mati na kita kaling ka na kita. Ano na kita na namin? Manzara ni ba'da wafati ini kita syirai ka ributri matiku. Pakaan na manzara ni pada lona kita syirai ka ribut antara Rasulullah hidup dengan Rasulullah sudah wafat mati makanya Nabi kita pada kita. Makanya tempat yang paling makbul kita tempati untuk berdoa. Jangan sampai tempat ini kita tidak tempati untuk memohonkan permohonan kita. Apa itu? Area terkhusus di mana Rasulullah mengatakan ikuloko mitai kaplina darat-darat suruga matu ikulino wajapunna antara falau karena bolaku nabi barakku pun itu mondro raudatun min riyadil jannah pun mondro darat-darat surga. Kenapa? Karena Rasulullah yang pertama beliau lebih banyak menerima wahyu di tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan di tempat ini. Ibu kebolanan, dia dengan lepas meminta pakasian nak dari kemalatan. Niki kalau karena bolanan yang barakna, uniromono Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang secara fisik. Palette ipagsengan na pagdisengan dari sahabat. Sinina ayat-ayat na terimay kuromondoro sebahagian besar kemudian nampak gulungi pahangan na pagdisengan kumano ngiromondoro rabola. Makanya rabola itu nanti menjadi tempat yang paling afdal untuk diijabah doa-doa kita. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, terutama yang bapak-bapak, karena tidak ada pada riulung roh.
sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu paling enak karena tergantung kita mau masuk kapan jeraodah. Tetapi sekarang tidak. Kalau tidak ada tasrih, tidak ada surat izin masuk, tidak bisa masuk. Jadi makanya malelek biasanya itu waktu proyek program pertama kalau sampai di Madinah itu biasanya langsung siaran. Di kota kampung biasa kuning, di kubur masuk pada suhu, terutama kita meroda program siaran biasa waktu proyek. Ibu radewe sesuatu itu ibu rawengi nampak kita ini. Yang membedakan Madinah dengan Mekah, kalau di Madinah Bapak Ibu sekalian, antara tempatnya laki-laki dengan perempuan itu dikhususkan. Tidak sama di Mekah. Kalau di Mekah ya di sisi prorone, lalu teologi di prorone, makut priori mana di Mundri. Nah itu sih ko Madinah deh. Sebab lagi babana nondre di makut retama itu babana nondre tama makut ret. Nah, bukannya sih makut ret itu. Makanya ini adalah tempat-tempat ziarah kita. Yang kedua, salah satu tempat ziarah kita nanti adalah tempat paling bersejarah waktu numalek kedaburan Nabi kita nasaleta na Mekah. Lempang ini nama pisah-pisah Nabi kita, Presidion Rom. Udi Romondo Nabi kita bangun masjid. Nah, itu adalah Masjid Quba. Itu objek ziarah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Selasa dan Sabtu dia akan saksikan kita. Jika dia tidak mengendarai otak Rasulullah, dia jalankan. Kenapa? Karena dia rombong masih bunga-bunga, nabang dari kesalwahan. Saya minta waktu 15 sampai 20 menit untuk membahas proses perjalanan ini. Dan sebelum saya masuk ke proses perjalanan, saya dulu mau perlihatkan koper dan bimbingan dan tas paspor yang sudah mungkin sudah ada yang terbagi dan masih ada juga yang belum. Yang pertama ada koper besar dari travel, ada tas bimbingan dari travel, dan ada tas paspor, serta ada dari laki-laki pakaian ihram, ya, perempuan ada kain batik, ya, ada udung untuk perempuan, dan ada udung kecil jilbab untuk perempuan, serta ada buku manasik untuk laki-laki dan perempuan. Nanti pada saat mau pulang atau di Madinah sudah terisi oleh-oleh, baru dikeluarkan koper kecil untuk koper kecil dan yang koper besar terpisah. Jadi kalau pulang baru dipisahkan. Sementara kalau mau berangkat dimasukkan saja. Untuk pakaian pengganti cukup satu di bawah untuk pakaian pengganti untuk di asrama haji. Ya. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada 3 pemberangkatan. Ada yang pemberangkatan tanggal 4, tanggal 16, dan tanggal 25. Dan saya bahas dulu tanggal 4, yang itu pemberangkatan pengumpulan paspor itu tanggal 3 hari Jumat pagi. Saya ulangi, pengumpulan koper tanggal 3 pagi hari Jumat, dan sesudah Jumat berkumpul di Masjid An-Nur Darmawan. An-Nur Darmawan Jalan Lembu, dekat Lampu Merah. Karena pada saat itu Masjid Raya kita menggunakan terpakai. Jadi kita di Masjid An-Nur Darmawan Jalan Lembu, sesudah Jumat kira-kira jam 1. Ya.
sekitar jam 2 atau setengah 3 kita tinggalkan Sengkang menuju Makassar. Tentu insya Allah salat maghrib misalnya di Dua Wawo Pangkep, sekaligus juga makan malam di situ. Dan dilanjutkan sesudah kita makan malam, dilanjutkan perjalanan ke Makassar di asrama haji, menginap 1 malam. Dilanjutkan subuhnya kita salat berjamaah sekaligus praktek manasik tawaf, sa'i, dan muk pesawat, tata cara menggunakan alat-alat di pesawat. Sudah itu tanggal 4 jam sesudah duhur baru meninggalkan, sudah makan siang baru kita tinggalkan asrama haji. Itu sudah hari Sabtu kan? Ya. Jam setengah 2 kita berada di, atau jam 1 kita berada di bandara. 15.30 pesawat take off menuju Jeddah. 15.30 pesawat take off menuju Jeddah. Pukul 22.00 mendarat di Jeddah, melanjutkan perjalanan medis ke Madinah. Diperkirakan subuh atau pagi baru tiba di Madinah. Selama kita kurang lebih tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 9 kita tinggalkan Madinah menuju Mekah. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tentunya dengan berbagai siaran dan kegiatan-kegiatan lain baik di Madinah maupun di Mekah. Di Madinah ada 2 hotel yang kita gunakan. Di Mekah juga ada 2 hotel. Di Madinah hotel Safwa kalau tidak salah, dan di Mekah, di Madinah juga hotel Golden Tulip. Di Mekah hotelnya Amjad Al Jazeera dan hotelnya Movenpick. Seperti biasanya yang sudah berulang-ulang, tentunya sudah disampaikan nanti setiap perjalanan itu pada saat kita tiba di Mekah, pada saat kita mau pulang, semua koper di depan kamar, semua koper pada saat kita datang insya Allah akan dibantu oleh tok kami untuk membawa ke depan kamarnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tanggal 1 November ini kembali PT Darmawan Tour and Travel melaksanakan manasik umrah untuk pemberangkatan tanggal 4 November, tanggal 16 November, dan tanggal 25 November. Tentu ini menjadi sebuah hak bagi jamaah agar mendapatkan bekal demi sempurnanya pelaksanaan ibadah umrah nanti di Tanah Suci. Untuk grup November ini akan berangkat tanggal 4 November jumlah 39 orang, dan insya Allah tanggal 16 November sebanyak 136 orang, dan grup 25 November akan berangkat 43 orang. Tentu harapan kita bahwa PT Darmawan Tour and Travel selalu memberikan pelayanan yang maksimal, berusaha memberikan yang terbaik. Dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat jika ingin berangkat haji dan umrah,
silahkan bergabung bersama kami di PT Darmawan Tour and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.